Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Beki sebagai moderator di kelompok 2. Di sini sudah ada beranggotakan kelompok kami. Di sini kita akan membahas materi yang pertama. Tahap ide bisnis. Kami berencana untuk menciptakan ketan susu. Produk ini menghadirkan perpaduan ketan kukus lembut dengan susu kental manis, serta berbagai topping pilihan. Produk ini ditujukan untuk konsumen yang menikmati jajanan tradisional dengan cita rasa baru yang lebih kekinian. Nilai tambahan dari produk kita ini memberikan variasi rasa dan tekstur dalam ketan susu seperti topping buah segar, taburan coklat, parutan keju, atau saus karamel. Selain itu, kemasannya dibuat dengan praktis dan modern sehingga cocok untuk disantap kapan saja, baik sebagai cemilan di rumah maupun di perjalanan. Dan untuk target konsumen awal kita adalah mahasiswa kampus. Namun setelah dianalisis lebih dalam lagi, produk kita bisa dikonsumsi oleh semua kalangan, baik itu anak kecil, remaja, dewasa, dan lansia. Untuk selanjutnya ada tahap penyusunan rencana dan tindakan. Dan untuk nama perusahaan kita yaitu Blissful Ketan. Logo Blissful Ketan mengusung konsep kebahagiaan yang ringan dan menyenangkan. Balon udara menjadi simbol utama yang melambangkan pengalaman menyenangkan saat menikmati ketan susu dengan berbagai topping. Warna dan elemen-elemen seperti hati dan awan di sekitar balon memperkuat kesan kehangatan, kenyamanan, dan kepuasan. Di sini kita memiliki visi dan misi, yaitu menjadi pilihan utama ketan susu di Indonesia yang memberikan cita rasa otentik namun modern bagi pecinta jajanan tradisional. Lalu di sini kita menghadirkan ketan susu berkualitas tinggi dengan variasi topping yang kreatif dan lezat, mengangkat jajanan tradisional di Indonesia dengan kemasan modern, lalu memberikan pengalaman kuliner yang menyenangkan dan mudah diakses. Untuk filosofi nama produk kita yaitu Blissful Ketan adalah nama brand yang memberikan kesan mewah dan menenangkan. Nama ini memadukan unsur tradisional dari ketan dengan kata blissful yang berarti penuh kebahagiaan atau kenikmatan. Nama ini cocok untuk produk yang ingin menyampaikan pengalaman menikmati ketan susu yang lezat dan memuaskan, dengan sentuhan elegan dan modern. Awal mulanya itu harus dinilai dengan kelayakan dan berbagai faktor yang harus dievaluasi dalam memberikan analisa kelayakan bisnis dari suatu perencanaan bisnis baru, mencakup beberapa aspek-aspek. Yang pertama itu ada aspek pasar dan pemasaran, menentukan potensi peminatan, mengidentifikasi target konsumen, dan menganalisis pesaing, menyusun strategi pemasaran yang efektif agar produk ketan susu dapat dikenal luas dan diamati oleh pasar. Yang kedua itu ada aspek keuangan, itu kebutuhan modal awal, proyeksi pendapatan, serta biaya operasional. Aspek ini mencakup perhitungan titik impas agar bisnis ketan susu dapat mencapai keuntungan dalam jangka yang ditentukan. Yang ketiga itu ada aspek operasional, menyusun rencana operasional yang efisien, termasuk pemilihan lokasi produksi, penjualan, bahan baku yang berkualitas, dan proses produksi yang konsisten untuk menjaga cita rasa dan kualitas ketan susu. Keempat itu ada sumber daya manusia atau SDM. Aspek ini menentukan kebutuhan tenaga kerja dan peran yang diperlukan dalam menentukan produksi penjualan serta merencanakan pelatihan untuk menjaga kualitas pelayanan. Yang kelima itu ada aspek legal dan regulasi, memastikan bahwa bisnis ketan susu memenuhi peraturan yang berlaku seperti izin usaha, standar kebersihan, dan keamanan pangan. Yang keenam itu ada aspek resiko. Aspek ini mengidentifikasi potensi resiko seperti kenaikan harga atau perubahan preferensi konsumen, serta menyusun strategi untuk menghadapi risiko tersebut. Baik, pembahasan selanjutnya ada di segmentasi, yang dimana rentang kepada usia. Yang pertama remaja 15-25 tahun, yang menyukai tampilan unik dan topping modern, terutama yang viral di media sosial. Kemudian dewasa muda 26-35 tahun, yang dimana suka mencoba tren kuliner dan variasi rasa premium. Kemudian yang ketiga, keluarga dan dewasa 36-50 tahun, yang lebih menghargai rasa otentik dan bahan yang berkualitas. Kemudian ada di gaya hidup dan hobi. Yang pertama, pecinta kuliner dan penggemar manis, yang dimana menyukai ketan dengan topping menarik seperti keju atau buah. Kedua, pekerja kantoran dan mahasiswa, yang memilih untuk cemilan praktis dalam kemasan. Yang ketiga, penggemar gaya hidup sehat, tertarik pada ketan susu dengan bahan alami dan rendah gula. Segmentasi selanjutnya ada di lokasi dan kebiasaan konsumsi. Yang pertama di perkotaan, yang menyukai produk cepat saji dengan kemasan modern. Kedua, wisata dan pusat kuliner, yang menyukai ketan susu sebagai cemilan khas lokal.
Kemudian dari preferensi rasa, yaitu tradisional yang mengutamakan cita rasa asli. Kedua, inovasi rasa, menyukai varian rasa unik seperti matcha ataupun lain-lain. Dan dari pendapatan, menengah ke bawah yang memilih harga terjangkau atau paket hemat. Yang menengah ke atas terbuka pada ketan susu premium dengan bahan yang berkualitas. Kemudian pembahasan selanjutnya ada di targeting. Yang target pertama yaitu di remaja dan dewasa muda di umur 15 sampai 35 tahun yang aktif di media sosial dan suka mencoba makanan trending dengan tampilan menarik. Kemudian kelompok ini tertarik pada variasi topping dan inovasi rasa yang unik serta kemasan praktis yang estetik. Kemudian yang kedua, keluarga yang mencari cemilan berkualitas dengan cita rasa autentik untuk dinikmati bersama. Ketan susu manis dapat diposisikan sebagai cemilan tradisional yang tetap relevan untuk segala usia. Kemudian pekerja kantoran dan mahasiswa yang membutuhkan cemilan praktis untuk dinikmati di sela-sela aktivitasnya, terutama di lokasi strategis seperti dekat kampus, perkantoran, atau pusat perbelanjaan. Kemudian yang terakhir ada wisatawan dan pencinta kuliner di pusat kuliner dan destinasi wisata yang mencari pengalaman mencicipi makanan khas lokal dalam bentuk modern dan mudah dibawa. Kemudian ada positioning. Ketan susu manis dengan variasi topping unik dan kemasan praktis yang menggabungkan cita rasa tradisional dan inovasi modern yang menjadikannya cemilan yang cocok untuk semua kalangan, baik bagi remaja yang menjadi tren kuliner viral ataupun keluarga yang menyukai cita rasa autentik ataupun wisatawan yang ingin menikmati kelezatan khas lokal dalam gaya kekinian. Kemudian pembahasan selanjutnya kita masuk ke analisis SWOT. Yang pertama ada strength atau kekuatan. Yang pertama, produk kami menawarkan perpaduan antara cita rasa tradisional dan inovasi modern, menarik bagi berbagai segmen usia dan selera. Kemudian yang kedua, kemasan yang praktis dan estetik, cocok untuk konsumen yang mengutamakan kepraktisan dan visual yang menarik. Kemudian yang ketiga, varian topping dan rasa yang mengikuti tren, yang dimana meningkatkan daya tarik di media sosial dan potensi viral. Dan yang keempat, dapat diposisikan sebagai cemilan khas lokal yang memiliki nilai budaya dan cocok untuk wisatawan. Yang kedua ada weaknesses atau kelemahan. Ketan adalah makanan yang cenderung mengenyangkan, jadi sehingga mungkin tidak dikonsumsi dalam jumlah banyak. Yang ketiga, tergantung pada bahan berkualitas tinggi yang mungkin memiliki biaya produksi yang lebih tinggi. Yang ketiga, persaingan dengan cemilan manis lainnya yang lebih populer di kalangan remaja dan dewasa muda. Dan selanjutnya opportunities atau peluang. Nah, tren kuliner yang terus berubah membuka peluang untuk mengembangkan variasi rasa dan inovasi topping baru pada produk kami. Kemudian yang kedua, peningkatan minat konsumen pada cemilan dengan bahan alami dan cita rasa tradisional. Yang ketiga, potensi untuk mengembangkan bisnis di lokasi wisata dan pusat kuliner sebagai produk oleh-oleh lokal yang unik. Kemudian yang keempat yaitu threats atau ancaman. Ancaman pertama yaitu persaingan yang ketat dari produk makanan manis lainnya dengan konsep serupa seperti donat atau es krim. Kedua, ketergantungan pada bahan baku tertentu yang mungkin mengalami fluktuasi harga atau ketersediaan. Kemudian yang ketiga, perubahan preferensi konsumen yang bisa beralih pada tren kuliner baru, yang dimana membuat produk ini harus selalu berinovasi agar tetap relevan. Terima kasih. Beberapa faktor yang mengaruhi kelayakan operasional diantara lain yaitu yang pertama, ketersediaan bahan baku. Yang kedua, proses produksi yang efisien. Yang ketiga, peralatan yang memadai. Yang keempat, kualitas kontrol. Yang kelima, ketersediaan tenaga kerja yang terlatih. Yang keenam, efisiensi energi dan biaya. Yang ketujuh, regulasi dan izin. Dengan hormat memperhatikan semua faktor ini, kelayakan operasional teknik ketan susu dapat dipastikan berjalan dengan lancar dan menghasilkan produk yang sesuai harapan. Untuk di tahap kelayakan manajemen organisasi serta kelayakan keuangan, yaitu pertama, membuat anggaran biaya produk Blissful Ketan. Yang pertama, memasukkan peralatan produksi yang dibutuhkan apa saja, bahan baku dan kemasan, serta di total jumlah biayanya berapa. Lalu untuk arus kas, yaitu membuat perencanaan arus kas di setiap minggunya, merencanakan sebuah produk Blissful Ketan terjual naik per minggunya, yaitu naik 10 pieces. Untuk labanya, produk Blissful Ketan terdapat laba yaitu 2.083.000.